Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir. Episode kedua, Pemuda dari Desa Tingkir. Seluruh warga Pengging merasa bersedih atas kematian Ki Ageng Pengging. Terlebih-lebih Nyai Ageng yang baru saja melahirkan seorang putra. Sangat-sangat sedih hati Nyai Ageng, sehingga 40 hari kemudian Nyai Ageng Pengging ikut menyusul Ki Ageng ke alam baka. Mas Karebet, putra Ki Ageng, kini menjadi yatim piatu. Para warga Pengging bergantian merawat Mas Karebet semampu mereka. Bulan berganti bulan, Mas Karebet tumbuh menjadi anak yang tampan. Lalu ada seseorang yang membawanya ke rumah Nyai Ageng Tingkir. Mas Karebet lalu dirawat oleh Nyai Ageng Tingkir yang sudah menjanda. Maka Karebet juga dipanggil dengan sebutan Joko Tingkir, yang artinya pemuda dari desa Tingkir. Joko Tingkir mempunyai kebiasaan yang agak ganjil dibanding teman sebayanya. Kesukaannya adalah menyepi di gunung, jurang, dan pinggir sungai. Sang ibu Nyai Ageng Tingkir sering merasa kehilangan, karena Joko Tingkir tak pulang berhari-hari. Akibat kegemarannya bertapa dan laku prihatin yang dia jalani, Joko Tingkir mendapat anugerah kesaktian yang unggul. Nyai Ageng Tingkir pada suatu hari meminta agar Joko Tingkir mengurangi kegemarannya bertapa tersebut. Nyai Ageng menasihati agar Joko Tingkir berguru saja kepada guru yang mukmin. Karena patuh pada sang ibu, untuk sementara Joko Tingkir kemudian hanya tinggal di rumah. Namun karena dasarnya memang gemar bertapa, Joko Tingkir lalu membuat gua di kebun dan bertapa di sana. Nyai Ageng yang melihat sangat prihatin, tetapi hanya bisa membantu dengan doa dan tirakat. Nyai Ageng pun mengikuti kebiasaan sang putra dengan hidup prihatin. Pada suatu hari Joko Tingkir berpamitan kepada Nyai Ageng untuk mencari guru mukmin seperti yang Nyai Ageng kehendaki. Nyai Ageng sangat bersukacita mendengar niat Joko Tingkir tersebut. Berkata Nyai Ageng Tingkir, "Baiklah anakku, tetapi jangan lama-lama ibu engkau tinggalkan. Sering-seringlah pulang menengok ibu di sini." Joko Tingkir bersikeras pergi sendiri mencari guru, tidak mau ditemani. Perjalanan Joko Tingkir menuju arah timur. Tempat yang pertama dituju adalah Serang. Setelah 7 malam berhenti di Serang, Joko Tingkir melanjutkan perjalanan menuju arah timur laut dan sampailah di Seselo, atau juga yang disebut Selo. Di Seselo, Joko Tingkir berguru kepada Ki Ageng Seselo, cucu dari Ki Ageng Tarub Bundan Kajawan. Ki Ageng Seselo atau yang sering pula disebut Ki Ageng Selo sangat terkesan dengan pemuda dari Tingkir tersebut. Pembawaan Joko Tingkir yang halus dan wajahnya yang rupawan dengan segera membuat warga Selo jatuh hati. Ki Ageng Selo dan anak cucunya pun sangat mengasihi Joko Tingkir. Sesuai pesan ibu, Joko Tingkir setiap bulan pulang ke rumah untuk menengok. Namun hanya 3 hari kemudian sudah balik lagi ke Selo. Di Selo Joko Tingkir merasa perkerasan seperti di rumah sendiri. Ki Ageng Selo mempunyai kegemaran menanggap pertunjukan wayang. Segala wayang seperti wayang gedok, wayang kerucil, dan wayang purwo sering diberi kesempatan pentas di rumah Ki Ageng. Banyak dalang-dalang muda bermunculan atas dorongan Ki Ageng yang sangat menyukai wayang. Mas Karebet, pemuda dari Tingkir pun tak ketinggalan ikut belajar. Oleh Ki Ageng bahkan dibelikan seperangkat wayang dan gamelannya. Sudah masyhur santri Ki Ageng Selo bernama Joko Tingkir sangat piawai mendalang, seperti seorang dalang sungguhan. Ki Ageng Selo mempunyai kegemaran bertapa dan tidur di sawah sambil tirakat atau melakukan zikir di tempat sepi. Walau penampilan seperti petani, Ki Ageng tidak melupakan jati dirinya sebagai keturunan Prabu Brawijaya. Ki Ageng senantiasa memohon agar anak keturunannya juga mendapat anugerah dapat kembali menguasai tanah Jawa seperti para leluhurnya. Maka tak aneh kalau Ki Ageng gemar laku tirakat dan hidup prihatin,
Semua itu demi cita-cita besarnya. Pada suatu waktu, Ki Ageng selama 7 malam bermalam di gubuk tengah sawah sambil berzikir. Joko Tingkir tak ketinggalan menyertainya, tidur di bawah kaki Ki Ageng Selo. Malam itu, malam Jumat, Ki Ageng bermimpi sedang berada di hutan lebat sambil membawa kudi hendak membabat hutan. Ketika Ki Ageng tiba di hutan, ternyata Joko Tingkir sudah berada di sana sambil mematahkan pohon dengan tangan kanannya. Sementara tangan kirinya memegang pucuk pohon dan merobohkannya. Dalam mimpi itu, Ki Ageng sangat kaget sehingga sampai terbangun. Ki Ageng melihat Joko Tingkir masih tertidur di bawah kakinya, lalu dibangunkan. Ki Ageng bertanya, "Cucuku, selama ini engkau tidur atau pergi-pergi kemana?" Joko Tingkir menjawab, "Saya tidur di sini dari tadi, Eyang." Ki Ageng tertegun, merasa bahwa mimpinya mengandung firasat yang belum pernah ia terima selama ini. Anak ini belum seberapa laku tirakatnya, tetapi mendapat kemudahan yang lebih dariku. Begitu isyarat yang dibaca oleh Ki Ageng dari mimpinya tersebut. Ki Ageng berkata, "Cucuku, nyalakanlah api. Mari kita berjaga di malam ini." Menurut kebiasaan orang Arab, malam Jumat adalah malam yang baik untuk berjaga. Joko Tingkir lalu membuat api unggun. Ki Ageng lalu mengeluarkan bekal makanan sebagai ganjal perut berupa ketan dan pule. Ki Ageng kembali berkata, "Cucuku, sebelum engkau berada di Selo ini, apakah engkau pernah bermimpi? Mimpi apa dan apa yang engkau rasakan?" Joko Tingkir berkata, "Benar, dahulu saya sering bepergian untuk bertapa. Pernah pula bertapa di Gunung Telomoyo, di timur Laut Ngandong. Waktu saya ikut ajar Adiroso, saya bermimpi tertimpa bulan. Lalu bulan itu saya makan. Rasanya seperti gabus atau kentos. Setelah bulan selesai saya makan, terdengar getar seperti suara halilintar. Sejak itu saya tidak pernah memberitakan mimpi itu kepada siapapun. Baru malam ini saya ceritakan kepada Paduka." Ki Ageng berkata, "Benar, jangan katakan kepada orang lain selain diriku. Mimpimu sangat baik. Aku ikut berdoa, semoga kelak menjadi kenyataan yang baik." Ki Ageng semakin heran mendengar mimpi Joko Tingkir. Semakin yakin pula bahwa takdirnya kalah dengan bocah kecil itu. Namun Ki Ageng segera ingat bahwa semua yang terjadi pasti sudah sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Suci. Semua sudah tercatat di Lauhil Mahfud. Joko Tingkir kemudian bertanya apa makna dari mimpinya. Berkata Ki Ageng, "Jangan engkau bertanya maknanya, itu adalah semulia-mulianya mimpi. Aku hanya bisa memberimu petunjuk. Engkau mengabdilah kepada Sultan di Bintoro. Itu yang akan menjadi sebab tercapainya mimpimu. Aku ikut berdoa, semoga makna mimpimu itu segera terwujud." Ki Joko Tingkir berkata, "Baiklah Kiai, saya sekedar menjalani saja. Pesan Paduka akan selalu saya patuhi." Kiai Ageng Selo berkata lagi, "Aku kurangi makan dan tidur untuk keberhasilanmu, cucuku. Namun bila kelak terjadi engkau mendapat anugerah, biarlah anak cucuku nanti yang akan menyambung kemuliaanmu." Ki Joko Tingkir berkata, "Silahkan Kiai, saya tidak merasa kita seperti dua orang. Keluarga Kiai sudah saya anggap layaknya diriku sendiri." Hati Ki Ageng Selo merasa lega. Setelah menyelesaikan pelajaran, Joko Tingkir disuruh segera berangkat ke Demak Bintoro.